When I Survey the Wondrous Cross. Demikian lagu yang tadi dibawakan oleh St. Michael Singers yang mengawali perjumpaan kita dalam tayangan Anamnesis episode 69. Hari yang istimewa. Hari ini kita bersama dengan pengikut-pengikut Kristus di seluruh dunia. Kita memperingati Jumat Agung. Syair lagu tadi adalah karya orang yang disebut Bapa Lagu Rohani Inggris, yaitu Pendeta Dr. Isaac Watts. Isaac Watts, dia lahir pada tahun 1674 di sebuah kota pelabuhan bernama Southampton, Inggris. Tapi ayahnya yang juga bernama Isaac bukan pelaut, bukan nahkoda, tapi dia seorang pedagang dan kepala sekolah. Pada saat ibunya, Sarah Taunton, melahirkan Isaac, ayahnya sedang berada di dalam penjara karena ia tidak mau tunduk pada peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Ayahnya itu menjadi diakon di sebuah gereja yang bukan gereja Inggris, gereja negara pada saat itu. Nah, karena prinsip dan pilihannya itu, ayah Isaac berulang kali dijebloskan ke dalam penjara. Ketika Isaac Watts beranjak dewasa, dia juga mengalami tekanan-tekanan karena memperjuangkan kebebasan beragama. Isaac adalah seorang anak yang sangat pandai, sangat berbakat khususnya di bidang sastra. Umur 4 tahun, dia sudah belajar bahasa Latin. Umur 9 tahun, bahasa Yunani. Umur 11 tahun, bahasa Prancis. Dan umur 13 tahun, bahasa Ibrani. Maka tidak mengherankan kalau kemudian Isaac ditawari beasiswa untuk kuliah di perguruan tinggi ternama. Dia boleh memilih mau berkuliah di Oxford University atau di Cambridge University, dua universitas yang sangat bergengsi di Inggris. Tapi ada syarat yang harus dipenuhinya. Dia harus menjadi anggota gereja Inggris, gereja negara. Maka tanpa ragu, Isaac Watts menolak tawaran itu. Ia tidak mau menyangkali keyakinannya. Mulai tahun 1690, ia menempuh pendidikan tinggi di The Dissenting Academy, Stoke Newington. Nah, setelah selesai kuliah, Isaac berproses lalu ditabiskan menjadi pendeta di Mark Lane Congregational Chapel, London. Bertahun-tahun dia melayani di gereja ini. Namun kesehatannya yang kurang baik sering mengganggu pelayanannya. Rupanya sewaktu masih kanak-kanak, Isaac, dia sempat terkena sakit cacar yang meninggalkan bekas pada wajahnya. Pada umur 15 tahun, dia juga menderita suatu penyakit yang serius dan berdampak panjang pada kesehatannya. Dikisahkan, pernah ada seorang perempuan jatuh cinta pada Isaac karena membaca puisi karangan Isaac. Namun setelah bertemu dengan Isaac, perempuan itu kecewa. Isaac ingin melamarnya. Tapi perempuan itu menjawab lewat surat dan mengatakan, "Maaf, batu permata itu memang elok, tetapi tidak demikian dengan tempat penyimpanannya." Jadi akhirnya Isaac Watts dia melajang seumur hidupnya. Nah, kembali kepada pelayanannya. Karena kesehatannya sering terganggu, Isaac bermaksud mengundurkan diri dari pelayanannya itu. Tetapi jemaat yang menyayanginya mempertahankan dia.
Mereka lalu memanggil seorang pendeta lagi untuk membantu pelayanan Isaac. Tahun 1712, kesehatan Isaac Watts makin menurun. Saat itulah ada keluarga anggota jemaat yang merasa kasihan kepadanya dan mengajak Isaac untuk tinggal di rumah mereka yang sangat besar di pinggiran kota London. Orang itu adalah bangsawan, mantan wali kota London, Sir Thomas Abney dan istrinya Lady Mary. Mari, istirahatlah di rumah kami sepanjang minggu ini. Kami akan merawatmu dengan baik, ujar mereka. Isaac lalu tinggal bersama mereka di Abney House. Nah, dari semula cuma direncanakan seminggu, ternyata Isaac tinggal di sana sekitar 36 tahun. Di sana Isaac dia menjadi tutor bagi ketiga putri keluarga Abney. Isaac sangat menyukai Abney Garden. Di sana Lady Mary menanam 2 pohon elm. Kesanalah Isaac kerap pergi untuk mencari inspirasi bagi himne-himne, bagi buku-buku yang ia tulis. Isaac Watts tinggal di sana sampai dia meninggal tahun 1748 dan dimakamkan di Bunhill Fields, pemakaman di utara kota London. Banyak hasil karya tulis yang dihasilkan Isaac Watts. Dia menulis sekitar 52 buku prosa. Beberapa di antaranya digunakan sebagai buku wajib di berbagai universitas selama lebih dari seabad. Isaac juga mengarang banyak puisi. Sampai sekarang ia dihormati sebagai salah seorang penyair Inggris terbesar. Tetapi yang lebih penting bagi kita, Isaac adalah seorang penulis himne yang luar biasa. Dia menciptakan tidak kurang dari 760 nyanyian. Untuk menghargai karya-karyanya itu, di Westminster Abbey, persisnya di pojok penyair, ada sebuah patung yang didirikan untuk mengenang jasa Isaac Watts, Bapak nyanyian rohani Inggris. Karyanya di bidang lagu rohani dimulai sejak Isaac berusia remaja. Suatu hari sepulang kebaktian pagi, Isaac mengomel tentang kualitas lagu-lagu yang baru dinyanyikan di gereja. Zaman itu kebanyakan lagu-lagu Mazmur dan liriknya memang tidak begitu bagus. Ayahnya lalu berkata, "Kalau begitu, mengapa kau tidak menciptakan lagu yang lebih bagus untuk dinyanyikan umat Tuhan?" Isaac menerima tantangan ayahnya itu. Hari itu juga, sebelum kebaktian sore, ia sudah menciptakan syair lagu rohani yang baru. Sebagaimana lazimnya zaman itu, syair itu dibacakan baris per baris dan dinyanyikan dengan melodi yang sudah populer, yang sudah dikenal jemaat. Ternyata jemaat menyukainya. Lalu mereka minta agar anak remaja itu melanjutkan karyanya. Sejak saat itulah selama 2 tahun berturut-turut sebelum Isaac mulai kuliah, setiap minggu ia menulis syair nyanyian lagu rohani yang baru. Isaac terus mengasah keterampilannya menulis puisi untuk menciptakan syair yang memiliki arti rohani yang berbobot. Kalau untuk syair-syair sekular, Isaac memakai banyak model sanjak, permainan kata, dan kiasan yang rumit. Maka untuk syair nyanyian jemaat, ia memilih model yang lebih sederhana namun kaya makna. Lagu yang kita jadikan sebagai pusat dalam anamnesis episode 69 ini adalah salah satu karya Isaac Watts yang berjudul
When I Survey the Wondrous Cross. Lagu ini diterjemahkan dalam kumpulan Kidung Jemaat. Kita temukan pada nomor 169 dengan judul Memandang Salib Rajaku. Konon, semula judulnya lebih panjang, yaitu Crucifixion to the World by the Cross of Christ. Tidak diketahui persis kapan lagu ini diciptakan Isaac Watts untuk dinyanyikan sebagai nyanyian jemaat. Saat itu cuma diingat bahwa Isaac menciptakan lagu ini untuk digunakan di dalam sakramen perjamuan kudus. Tapi untuk pertama kalinya, lagu ini diterbitkan tahun 1707 dalam kumpulan Hymns and Spiritual Songs. Sepanjang sejarah, lagu ini dinyanyikan dengan beberapa macam melodi. Ada melodi yang pengarangnya tidak dikenal. Ada yang memakai nama E.S. Widmer, tetapi tidak ada keterangan apa-apa tentang orang ini. Yang paling populer barangkali ada dua melodi. Yang pertama adalah melodi yang dikenal dengan sebutan Hamburg. Itu adalah karya komposer Amerika Serikat Lowell Mason yang diciptakan pada tahun 1824. Aslinya melodi ini adalah nyanyian Gregorian dan pertama kali dipublikasikan sebagai melodi lagu When I Survey the Wondrous Cross, yaitu di dalam The Boston Handel and Haydn Society Collection of Church Music edisi ketiga tahun 1825. Kita coba dengar sejenak ya. When I Survey the Wondrous Cross dengan melodi atau tune Hamburg.
Bagaimana dengan melodi Hamburg yang dinyanyikan oleh jemaat First Plymouth Church Lincoln, Nebraska tadi? Sahabat suka juga? Beda ya dengan tune atau melodi yang biasa kita nyanyikan. Yang biasa kita nyanyikan seperti terdapat dalam Kidung Jemaat nomor 169 adalah melodi karya Edward Miller. Edward adalah anggota gereja Inggris yang pandangannya lebih terbuka daripada kebanyakan anggota gereja negara pada saat itu. Dia menyambut positif pembaruan lagu-lagu di dalam khasanah lagu gereja sebagai salah satu kekuatan untuk perkembangan gereja. Dia banyak menuliskan komposisi-komposisi yang nuansanya baru. Nah, melodi yang dipasangkan dengan syair Isaac Watts ini disebut dengan nama Rockingham. Diciptakan oleh Edward Miller pada tahun 1790. Pertama kali dipublikasikan untuk lagu When I Survey the Wondrous Cross dalam kumpulan Hymns Ancient and Modern pada tahun 1861. Ketika pertama kali lagu ini dipublikasikan tahun 1707, ia terdiri dari 5 bait. Baris kedua pada bait pertama kalimatnya berbunyi Where the young Prince of Glory died. Namun, Isaac Watts melakukan perubahan. Dalam edisi yang diperluas yang terbit pada tahun 1709, ia mengubah kalimat itu dengan kalimat on which the Prince of Glory died. Seperti yang masih dinyanyikan sampai sekarang. Isaac juga menempatkan bait keempat di dalam tanda kurung sebagai tanda bahwa bait itu sifatnya opsional. Sederhananya mau dinyanyikan ya boleh, tidak ya tidak apa-apa. Nah, dalam terjemahannya Muger seperti yang terdapat dalam KJ 169 digunakan kelima baitnya. Menurut sebagian himnolog, Isaac Watts mendapat inspirasi lagu ini dari teks surat Galatia pasal 6 ayat 14 yang berbunyi begini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Himne yang sederhana ini sangat dalam maknanya. Dalam bait pertama, kita menemukan 2 kali digunakan model yang dalam dunia sastra disebut oksimoron, yaitu sebuah kiasan yang mengandung kata-kata yang terlihat memiliki arti yang bertentangan satu dengan yang lain. My riches gain, I count but loss. Pour contempt on all my pride. Kurasa hancur congkakku. Kecongkakan dipertentangkan dengan hancur. Dan harta hilang harganya. Harta dipertentangkan dengan hilang harganya. Sahabat, ketika kita memperhadapkan hidup kita kepada Yesus Kristus yang tersalib, bukankah memang sepatutnya itu yang terjadi? Apa yang masih bisa kita sombongkan di hadapannya? Seberapa banyak pun harta kita hilang harganya, karena kita tahu itu tidak bisa menebus kita dari perbudakan dosa yang membinasakan. Maka kemegahan kita hanyalah dalam salib Kristus. Salib yang hina di mata dunia namun menjadi kemuliaan bagi kita. Dan untuk itu kita mau membuang semua kenikmatan dunia yang menghalangi kekudusan kita sebagai umat yang telah ditebus oleh darah yang kudus.
dalam darah yang mengalir dari luka-luka di sekujur tubuh Yesus, kita melihat perpaduan kasih yang meluap dan kesedihan karena umat yang dikasihi menolak pengorbanan yang menyelamatkan itu. Di kayu salib, mahkota duri yang mengerikan itu justru memancarkan keagungan pengorbanan Sang Anak Domba Allah. Sepatutnya lah kita merespon dengan mengamini bahwa dalam kematian Yesus Sang Kristus, kita pun turut mati bagi dunia, bahwa orientasi hidup kita sekarang bukan lagi dunia. Oleh karena itu, dunia seolah sudah mati bagi kita. Dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang penting, yang berharga bagi kita. Ketika kita memandang salib Sang Raja, kita disadarkan bahwa tidak ada yang cukup untuk membalas kasih dan pengorbanan Yesus. Bahkan seantero alam semesta ini pun tidak cukup, karena cuma satu yang Dia inginkan sebagai respon kita atas kasih dan pengorbanannya, bahwa kita mempersembahkan diri kita, hidup kita bagi kemuliaan namanya. Selamat mensyukuri anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang hari ini kita peringati puncak pengorbanannya, peristiwa kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Mari jangan kita sia-siakan anugerah terbesar ini. Mari menyambutnya dengan benar seperti dipesankan oleh lagu ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sesungguhnya lah ketika kami dengan tulus, dengan jujur memperhadapkan hidup kami pada Yesus Kristus yang tersalib di Bukit Golgota, maka kami sadar betapa hinanya kami, betapa penuh cacat celaknya kami, betapa seharusnya kami binasa. Tapi karena kasih Allah yang dinyatakan dalam pengorbanan Yesus Kristus, kami beroleh selamat. Tolong kami ya Bapa, supaya kami senantiasa boleh menghidupi ingatan akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Betapa besar, betapa tidak terhingga kasih yang telah dilimpahkan atas kami, sehingga kami juga mau dengan serius merawat, memelihara kehidupan kami sebagaimana layaknya orang-orang yang telah diampuni, orang-orang yang telah ditebus, yang kami praktikkan, kami nyatakan dalam hidup, di tengah keluarga, di tempat kerja, di lingkungan tempat tinggal, bahkan dimanapun juga kami berada. Boleh menjadi nyata kiranya bahwa kami memang adalah orang-orang yang tahu mempersembahkan diri kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Memandang Palang Rajaku, Kidung Jemaat 169. Mari kita nyanyikan sepenuh penghayatan bersama Pendeta Arlianus dan kawan-kawan dari tim musik YKB. Memandang salib
Demikian sahabat dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 69 dalam kesempatan Hari Raya Jumat Agung ini. Tuhan tetap menyertai kita.